Halo semuanya, episode terakhir dari series Tira baru tayang Sabtu kemarin dan sekarang aku mau bahas. Oh ya, buat kalian yang belum nonton series Tira karena mungkin nungguin sampai tamat dulu biar bisa nonton sekaligus, sekarang saat yang tepat karena series Tira udah tamat ya, kalian bisa nonton langsung dari episode 1 sampai 8 sekaligus. Di video kali ini sebenarnya aku pengen bahas lengkap tentang episode terakhirnya series Tira, karena itu bagus banget. Ada banyak yang pengen aku bahas ya, sekalian review lengkapnya. Tapi karena aku lihat ada banyak dari kalian yang masih penasaran sama Godam dan juga cincin Godam yang muncul di episode 4, jadi sekarang aku mau bahas tentang itu dulu. Baru setelah itu kita bisa fokus ngebahas series Tira ya. Cincin Godam. Cincin ini muncul di series Tira episode keempat. Digunakan sebagai pusaka yang menyegel kekuatan naga Tira. Kenapa disegel? Entahlah. Tapi jawaban paling logis ya, naga Tira itu disegel karena dia melakukan kejahatan. Misalnya dia membuat kerusakan, makanya dia dikurung, ya kan? Yang artinya, ada seseorang di masa lalu yang mengurung dan menyegel naga Tira. Dan karena disegelnya itu dengan cincin Godam, artinya Godam di masa lalu lah yang mengalahkan, mengurung, dan menyegel naga Tira. Bisa jadi di masa lalu itu terjadi sebuah pertempuran besar antara Godam dengan naga Tira. Godam lalu menang, melepas cincinnya untuk menyegel naga Tira, sampai akhirnya ditemukan oleh angkasa. Meskipun kita harus ingat juga, ada kemungkinan bahwa orang yang menyegel naga Tira di dalam batu kristal itu adalah orang yang berbeda dengan yang menulis segel mantra. Karena logikanya ya, kalau Godam dari masa lalu, dia sudah mengurung naga Tira dalam kristal, kenapa dia meninggalkan lontar, menulis lontar, biar seseorang di masa depan bisa melepaskan? Kan nggak mungkin kan? Jadi ada kemungkinan kalau lontar mantra naga Tira itu ditulis oleh orang lain yang berharap naga Tira ini di masa depan bisa dibebaskan. Dan kalau kita bicara lontar, lontar itu bukan kertas biasa yang kita kenal sekarang, bukan. Lontar itu adalah alat tulis yang dipakai pada zaman kuno, biasanya terbuat dari pelepah daun, ya. Itu digunakan zaman kuno, zaman-zaman Majapahit itu mereka udah menggunakan lontar untuk menulis. Fakta bahwa mantra untuk melepas naga Tira ini tertulis dalam lontar, artinya orang yang menulis ini bukan berasal pada zaman sekarang. Dia berasal pada zaman masa dulu, di mana lontar ini masih digunakan sebagai alat tulis. Sampai akhirnya, lontar ini ditemukan oleh kelompoknya Angkasa pada tahun 2022. Angkasa lalu mengumpulkan 8 orang rekannya untuk memulai ritual, untuk membebaskan naga Tira. Naga Tira akhirnya masing-masing masuk ke badan 9 orang itu. Satu orang di antara mereka, pria berambut gondrong yang diperankan oleh Cahya Arinagara, ditugaskan sebagai orang yang menyimpan lontar mantra. Dia juga yang ditugaskan untuk menyimpan cincin Godam. Dia kemungkinan disebut sebagai sang penjaga. Dan kalau kita perhatikan dari posisi mereka berdiri dari urutannya, sang penjaga ini mendapatkan kekuatan naga merah muda. Lalu kemana dia sekarang? Bukan, dia tidak muncul di akhir series Tira. Itu adalah 2 orang yang berbeda. Nah, menariknya, sehari setelah tayang episode terakhirnya series Tira, Bang Joko Anwar membuat Instagram Story yang membahas tentang sang penjaga. Ada 2 Instagram Story. Dia menulis, "Tak semua kekuatan adalah anugerah. Ketika kekuatan membuatnya berhadapan dengan dosa-dosanya, dia berharap bisa kembali hidup dari awal dengan bersih. Tapi tentu saja tak mungkin. Yang bisa dia lakukan, pergi ke sebuah tempat untuk mencari kedamaian hati. Tapi, tak semua masa depan ada di tangan kita. Bahkan untuk sang penjaga. Sang penjaga ini dikejar dosa, dihantui oleh dosa masa lalunya. Untuk mencari kedamaian, akhirnya dia memutuskan untuk bersembunyi, menyendiri." Di story selanjutnya, Bang Joko Anwar menulis, "Tapi disitulah dia bertemu seseorang yang mengingatkan pada dirinya, sebelum dosa memenjarakannya. Mungkin inilah penebusan dosa yang dia cari." Sang penjaga bertemu dengan seseorang, dan orang inilah yang akhirnya menjadi tempat dia untuk menebus dosa masa lalunya. Siapa orang itu? Seperti yang bisa kita lihat, 2 story ini bercerita tentang sang penjaga. Tapi, foto yang ditampilkan adalah adegan perpisahan Sancaka dengan Awang
yang ada di film Gundala. Adegan ini adalah terakhir kalinya kita melihat Awang sebelum akhirnya dia diberangkatkan kereta menuju Tenggara. Apakah dia sampai di Tenggara? Kita masih belum tahu. Bisa jadi terjadi sesuatu di tengah perjalanan, ya kan? Anyway, menurutku ini adalah semacam petunjuk dari Bang Joko Anwar ya. Kita di-spill sedikit di sini. Kemungkinan besar maksudnya adalah orang yang akhirnya ditemui oleh sang penjaga, yang akhirnya menjadi tempat dia untuk menebus dosa, orang itu adalah Awang. Teoriku, Awang nggak sampai di Tenggara. Ada sesuatu yang terjadi dengan dia di kereta. Dan akhirnya, dia diselamatkan oleh sang penjaga. Melihat Awang yang tidak mudah percaya dengan orang lain, sang penjaga kemungkinan merasa mirip dengan dirinya di masa lalu. Dan akhirnya dia memutuskan untuk menolong Awang, merawat, dan memberinya tempat tinggal. Ini yang dimaksud dia dengan penebusan dosa. Lalu setelah Awang beranjak dewasa, kita justru lihat kalau cincin itu sudah dipakai Awang. Lalu apa yang terjadi dengan sang penjaga? Kemungkinan besar dia sudah meninggal, makanya cincinnya diwariskan ke Awang. Kalau dia sudah meninggal, lalu bagaimana dengan lontar naga tira dan juga kekuatan naga merah muda yang ada pada dirinya? Kemungkinan itu semua juga sudah diwariskan ke Awang, yang artinya status Awang sekarang adalah sebagai sang penjaga yang baru. Aku beberapa kali berteori di video-videoku sebelumnya, kalau salah satu kekuatan dari 9 naga ini adalah kekebalan. Berbeda dengan Deo yang menyembuhkan diri, tapi ini adalah kebal, tidak bisa diserang oleh senjata apapun. Karena kalau kita ingat naga, salah satu kekuatan dari sosok naga dalam mitologi, mereka itu memiliki sisik yang keras dan tebal seperti besi, yang membuat mereka itu tidak mempan diserang oleh senjata apapun. Kalau kita ingat saat Awang muncul di kredit scene film Sri Asih, kita lihat dia tidak mempan ketika disabet dengan pisau. Kita berasumsi kalau itu adalah kekuatan Godam. Tapi bagaimana jika itu adalah kekuatan dari naga merah muda? Karena sebenarnya waktu itu dia masih bersosok Awang, bukan Godam. Soalnya kalau di komik gitu kan, waktu masih jadi manusia ya dia nggak punya kekuatan. Tapi dia tidak mempan disabet dengan senjata. Yang artinya ada kemungkinan kalau kekuatan kebal itu bukan berasal dari kekuatan Godam, tapi adalah kekuatan naga merah muda yang diwariskan oleh sang penjaga kepada dia. Tapi bagaimana dengan kekuatan pukulan? Soalnya kalau kita lihat di akhir film Sri Asih, dia itu nggak cuma diperlihatkan kebal senjata, enggak. Tapi dia juga punya tenaga pukulan yang luar biasa. Apa ini juga datang dari naga? Menurutku enggak. Menurutku tenaga pukulan ini memang datang dari kekuatan Godam. Kenapa? Karena dia udah pakai cincinnya. Kita bisa lihat saat dia memukul, tangan yang dia pakai untuk memukul itu juga memakai cincin Godam. Bisa jadi kekuatan pukulan itu memang datang dari cincinnya. Sementara kekuatan-kekuatan Godam yang lain seperti bisa terbang atau kebal senjata, itu mungkin datang dari pusaka-pusaka yang lain. Kekuatan kebal bisa jadi datang dari baju zirah yang dia pakai. Sementara untuk terbang, dia pakai jubah sayap. Di saat 3 pusaka ini belum komplit, cincin, baju zirah, dan jubah sayap, dia masih belum bisa jadi Godam seutuhnya. Sementara itu, Suci dan Ben dalam perjalanan untuk mencari 4 naga yang tersisa. Mereka ingin menghentikan kutukan naga tira. Dan satu-satunya cara adalah menghancurkan lontar naga tira. Tapi, kalau teoriku tadi itu benar, berarti lontar mantra naga tira ini sudah ada di belakang lehernya Awang. Terus gimana cara menghancurkan lontarnya? Apa berarti Awang harus dibunuh, lehernya harus dibelah biar lontarnya keluar? Oh, mungkin itu kekuatan dari sang penjaga ya. Dengan kekuatan ilmu kebal, supaya lontar yang ada dalam tubuhnya tidak bisa dibelah keluar oleh seseorang. Masuk akal nggak sih? Itu masuk akal banget dong. Itu nggak ada di teoriku sebelumnya, itu baru kepikiran doang. Tapi masuk akal ya kan? So, gimana caranya mereka mengeluarkan lontar naga tira tanpa membunuh Awang alias Godam? Menurutku, kuncinya ada di cincin Godam yang dipakai sama Awang. Karena balik lagi, cincin itu adalah pusaka yang digunakan untuk menyegel kekuatan naga tira, ya kan? Balik ke pembahasanku yang tadi, Godam ini memiliki 3 buah pusaka, yaitu cincin, baju zirah, dan jubah sayap. Ketiga pusaka ini sempat diperlihatkan di dalam sketsanya Eyang Mariani di film Sri Asih, yang artinya Eyang Mariani juga lagi nyari 3 pusaka ini. So, teoriku,
Suci akan membantu Awang untuk mencari 3 pusaka Godam, biar lontar mantra Nagatira itu bisa keluar dari belakang lehernya untuk dihancurkan. Dan di saat 3 pusaka terkumpul, Awang akan menjelma menjadi superhero Godam. Sementara, di saat lontar mantra Nagatira itu hancur, Suci juga akan berubah sepenuhnya menjadi superhero Tira yang kita kenal dalam komik.